Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal apa itu kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru di mana kanker ini banyak dialami oleh orang dengan kebiasaan merokok dan merupakan salah satu kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Sebagian besar kanker paru-paru tidak memiliki gejala secara langsung, misalnya batuk dan gangguan pada saluran pernapasan. Gejala atau tanda tersebut bisa bervariasi tergantung kondisi tubuh seseorang seperti batuk terus memburuk, batuk berdarah, napas pendek yang muncul tiba-tiba, nyeri dada, bahu, dan punggung saat tertawa, bernapas dan batuk, berat badan turun signifikan, berkurangnya nafsu makan, tubuh mudah lelah, suara serak, sulit menelan, bengkak di leher dan wajah. Gejala tersebut biasanya muncul pada tahapan awal. Sedangkan saat memasuki stadium menengah, gejalanya berupa nyeri pada tulang, pusing yang tidak biasa, saraf pengecap tidak berfungsi, dan benjolan di area leher atau tulang selangka. Kebiasaan merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru, sehingga sebagian besar penderitanya adalah perokok aktif. Meskipun demikian, orang yang tidak merokok juga dapat terkena kanker paru-paru. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru adalah memiliki anggota keluarga yang juga menderita kanker paru-paru, tinggal atau bekerja di lingkungan yang tercemar zat kimia berbahaya, sering terpapar polusi udara, dan pernah menjalani radioterapi. Kanker paru-paru terbagi menjadi beberapa jenis yang perlu dikenali agar dapat lebih diwaspadai. Yang pertama, kanker paru sel kecil. Kanker jenis ini termasuk jarang ditemui, hanya saja kanker paru sel kecil biasanya justru menyerang para perokok berat. Walau termasuk jenis kanker yang jarang dan hanya dijumpai pada 15-20% kasus kanker paru, pertumbuhan dan penyebarannya justru lebih pesat. Yang kedua, kanker paru non-sel kecil. Sekitar 80 hingga 85% penderita kanker paru mengidap kanker paru jenis non-sel kecil. Kanker paru jenis ini meliputi karsinoma sel besar, adenokarsinoma, dan karsinoma sel squamosa. Bila dibandingkan dengan kanker paru sel kecil, perkembangan dan penyebarannya lebih lambat namun juga tak dapat disepelekan. Yang ketiga, tumor karsinoid. Diketahui sebagai jenis tumor neuroendokrin yang asalnya dari usus kecil ataupun paru-paru. Pertumbuhan tumor karsinoid ini berawal dari hormon yang menghasilkan sel-sel tubuh. Yang keempat, mesotelioma, yaitu kanker yang menyerang jaringan pelapis organ paru, dada, dan jantung. Paparan asbes berkaitan erat dengan timbulnya kanker ini. Menurut jenisnya, kanker paru sel kecil dan kanker paru non-sel kecil masing-masing memiliki stadium atau tahapan kondisi yang berbeda. Tahap kanker paru non-sel kecil. Stadium 1. Kanker terdapat di paru-paru namun belum sama sekali menyebar apalagi mencapai bagian luar area paru-paru. Stadium 2. Kanker terdapat di paru-paru tapi juga sudah sampai ke area kelenjar getah bening. Stadium 3. Kanker ada di paru-paru sekaligus pada kelenjar getah bening yang terletak di dada bagian tengah. Stadium 3A. Kanker terdapat di kelenjar getah bening dan masih terletak di lokasi yang sama pada dada seperti awal pertumbuhannya. Stadium 3B. Kanker sudah sampai pada kelenjar getah bening yang terletak di atas tulang selangka atau sisi berlawanan walau masih berada di dada. Stadium 4. Penyebaran kanker bukan lagi di kedua paru-paru, melainkan sudah menjalar pada area sekitar paru-paru dan bahkan organ tubuh lainnya. Tahap kanker paru sel kecil. Yang pertama, tahap terbatas. Kanker terdapat hanya di satu paru atau dapat juga ada di kelenjar getah bening di bagian dada dengan sisi yang sama. Yang kedua, tahap ekstensif. Penyebaran kanker telah mencapai satu paru-paru sepenuhnya. Kelenjar getah bening sisi berlawanan, sumsum tulang, cairan di area paru-paru, hingga organ lainnya yang letaknya jauh dari paru-paru. Jika tidak mendapat penanganan yang tepat, kanker paru-paru bisa menyebabkan berbagai komplikasi seperti sesak napas, paru-paru basah, batuk berdarah, dan sakit di sekujur tubuh. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker paru-paru diantaranya jangan merokok, berhentilah merokok, dan hindari asap rokok. Gunakan alat pelindung diri di tempat kerja yang banyak paparan bahan kimia berbahaya. Lakukan pemeriksaan rutin terutama bila memiliki riwayat merokok atau bekerja di lingkungan yang tinggi paparan bahan kimia.
Perbanyak konsumsi buah dan sayur serta hindari konsumsi suplemen vitamin dalam dosis besar dan lakukan olahraga secara teratur selama 30 menit tiap harinya.